Amin. Hari ini saya akan membaurkan berita yang hari keempat dan kelima. Yang hari keempat sebetulnya sudah disinggung sedikit kemarin ya, tentang kerahasiaan aspek-aspek Kristus dan gereja. Ya, tentang inkarnasi Kristus. Itu adalah suatu rahasia. Kristus sendiri adalah rahasia. Gereja adalah rahasia. Hubungan Kristus dan gereja yang digambarkan oleh suami istri itu pun suatu rahasia. Ya, Injil, kerajaan surga, itu adalah satu rahasia. Kemarin sudah disinggung beberapa poin ini. Nah, hari ini ada satu poin, yaitu berhuninya Kristus di dalam batin kaum beriman. Ini adalah suatu rahasia. Ya, di rawatan pagi hari kelima, ya, hari ini saya membaurkan berita hari keempat dan hari kelima ya. Di rawatan pagi hari kelima dikatakan bahwa orang-orang dunia tidak menyadari bahwa Kristus itu ada di dalam kaum beriman. Ya, kalau saya katakan orang-orang dunia, itu artinya termasuk orang-orang di dunia Kristen ya. Yang bagannya kemarin sudah saya jelaskan. Jadi memang bagi dunia, termasuk dunia Kristen, berhuninya Kristus di dalam kaum beriman adalah suatu rahasia. Ya. Benar yang dikatakan Kolose 1 ayat 26 dan 27. Rahasia itu tersembunyi dari abad ke abad. Abad ke abad itu maksudnya dari kekekalan. Ya. Dari turunan ke turunan. Yaitu dari sejak Adam, generasi demi generasi. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dinyatakan di sini tuh kepada orang-orang kudusnya, bukan kepada dunia Kristen. Ya. Oh, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 27, yaitu, apa rahasia itu? Yaitu Kristus ada di dalam kamu. Terjemahan langsungnya itu Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam kaum beriman itu adalah rahasia itu. Jadi jangan heran orang-orang Kristen di dunia kekristenan ya hanya menyembah Yesus, memuji Yesus, tetapi mereka tidak menikmati Kristus yang berhuni. Walaupun sebagian
dari mereka benar-benar telah memiliki hayat Tuhan. Saya katakan sebagian ya, sebab di dunia Kristen itu banyak lalang orang-orang Kristen yang hanya memeluk agama Kristen tetapi tidak memiliki Kristus yang berhuni. Tetapi sebagian memiliki Kristus yang berhuni, tetapi karena tempatnya salah, ada di luar lingkaran gereja, ya mereka buta. Pengajaran demi pengajaran membutakan mata mereka tentang Kristus yang berhuni. Sehingga jangan heran pengenalan akan tubuh Kristus pun menjadi buram sama sekali. Karena tubuh Kristus itu sebetulnya dihasilkan dari Kristus yang berhuni. Ya. Kristus yang berhuni di dalam kaum beriman itulah yang menghasilkan tubuh Kristus. Karena seluruh tubuh berisi hayat Kristus. Sama seperti seluruh tubuh dialiri oleh darah. Darah itu sebetulnya adalah gambaran dari hayat Kristus, Kristus sendiri. Jadi berhuninya Kristus di dalam kaum beriman ini sangat vital. Ya. Dan kita di pemulihan Tuhan sangat jelas terhadap perkara ini. Ya, menikmati Kristus di dalam roh, kembali ke dalam roh, roh perbauran, itu semua tentang Kristus yang berhuni. Ya, tetapi apakah ini menjadi pengalaman yang sehari-hari menikmati Kristus yang berhuni atau tidak? Hanya orang-orang Kristen yang menikmati Kristus yang berhuni yang akan berfungsi normal sebagai anggota tubuh. Karena tubuh Kristus itu dihasilkan dari Kristus yang berhuni. Ini sangat penting poin ini. Di dalam dunia Kristen, Kristus itu dikenal sebagai Kristus yang di surga, yang mengutus pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Kristusnya sih di surga. Ya, mengutus pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Itu yang dikenal oleh umumnya kekristenan. Dan Roh Kudus sendiri di sini dikenal bukan sebagai Roh pemberi hayat, Adam yang akhir menjadi roh itu, tetapi ya sekedar hanya roh kuasa saja yang melakukan mujizat, menolong, menyertai. Ya, dalam pemikiran saya dulu, Roh Kudus itu gentayangan di udara, bukan roh yang berhuni. Oh Tuhan Yesus, sesungguhnya Roh Kudus yang sejati itu adalah Roh Kristus. Hanya ada satu roh, hanya ada satu roh Allah. Alkitab menyebut Roh Allah dengan banyak sebutan. Ada Roh Bapa, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, dan banyak lagi sebutan. Semuanya mengacu kepada satu, yaitu Roh yang berhuni.
Roh yang berhuni inilah Kristus yang berhuni. Dan tadi kita baca ayatnya Kolose 1, 26, 27. Ini suatu rahasia. Kristus ada di dalam kamu. Poin yang saya mau tekankan adalah apa? Kristus yang berhuni, yang dinikmati, itulah faktor yang akan menghasilkan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini adalah tubuh yang rahasia. Ya, kalau di rawatan pagi hari kelima. Tubuh yang rahasia. Makanya ada istilah apa? Tubuh mistikal. Istilah tubuh Kristus sudah sangat umum. Orang-orang di dunia Kristen pun sering mengatakan tubuh Kristus. Tapi saudara-saudari, tubuh ini rahasia. Bagi mereka tubuh Kristus itu hanyalah sebuah ilustrasi. Penerapannya sungguh misteri sebab tubuh ini mistikal dan seluruhnya rahasia tubuh ini. Faktor pentingnya adalah kaum beriman menikmati Kristus yang berhuni. Ya, Kristus yang berhunilah yang menghasilkan tubuh yang rahasia ini. Dengan sendirinya, dengan spontan, asalkan saudara-saudari menikmati Kristus yang berhuni. Tubuh dihasilkan secara spontan. Anda akan spontan berfungsi sebagai anggota tubuh yang berhuni. Apakah ini? Inilah rahasia gereja. Karena tubuh yang rahasia itu adalah rahasia gereja. Gereja yang rahasia. Dan inilah hasrat hati Allah, ekonomi Allah, rencana Allah yang ultima, menghasilkan gereja. Jadi sekali lagi, yang di hari keempat ada banyak poin. Ya, ada inkarnasi Kristus adalah rahasia, Kristus sendiri adalah rahasia, gereja adalah rahasia, kerajaan surga dan Injil adalah rahasia. Dan saya menekankan barusan tentang berhuninya Kristus di dalam batin yang akan menghasilkan tubuh yang rahasia. Tubuh yang rahasia inilah gereja. Rahasia gereja. Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya melanjutkan masuk ke hari kelima. Disinggung juga mengenai Yohanes Pembaptis yang menerima lebih banyak wahyu daripada para nabi-nabi perjanjian lama lainnya. Karena itu di dalam Matius 11 ayat 11, Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terbesar dalam perjanjian lama. Karena nabi-nabi lain tuh hanya menubuatkan tentang Kristus. Tetapi Yohanes Pembaptis bukan sekedar menubuatkan, tetapi juga melihat Kristus dengan matanya. Itulah alasan Matius 11 ayat 11 mengatakan Yohanes Pembaptis itu nabi yang terbesar. Tetapi di sana dikatakan bahwa yang terkecil di dalam kerajaan surga adalah gereja. Yang terkecil di dalam gereja itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis.
Ya. Luar biasa, saudara-saudari. Anda dan saya punya kedudukan dan hak yang istimewa hari ini. Walaupun di dalam kekekalan, kelak Yohanes Pembaptis dan semua nabi-nabi perjanjian lama akan setara. Semua umat pilihan akan setara, serupa dengan Kristus. Tetapi di dalam waktu, kita hidup di zaman yang istimewa, saudara-saudari. Punya kedudukan dan hak istimewa. Karena itu tadi kita mendoa bacakan Kolose 2 ayat 2. Itu harus mendorong kita supaya kita memiliki apa? Segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Anda sudah punya hak istimewa. Anda itu lebih besar dari nabi terbesar di perjanjian lama. Bayangkan, manfaatkan kedudukan dan hak istimewa ini untuk menuntut kebenaran tentang apa? Tentang rahasia gereja. Anda harus mempelajari gereja, menuntut kebenaran, adakan sidang-sidang khusus membahas tentang gereja. Karena gereja itu adalah satu rahasia yang besar. Tanpa membayar harga, Anda tidak akan memiliki keyakinan pengertian yang dikatakan Kolose 2 ayat 2. Tanpa membayar harga, Anda tidak akan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dan rahasia Kristus adalah gereja. Oh, sungguh sayang Anda sudah berada di tempat yang tepat. Gereja-gereja lokal itu bukan bagian dari dunia Kristen. Anda punya kedudukan dan hak istimewa untuk menerima apa yang tidak diwahyukan kepada nabi-nabi besar perjanjian lama. Anda sudah memiliki kedudukan untuk bisa memahami apa yang tidak diwahyukan kepada orang Kristen umumnya di dunia kekristenan. Kita harus membayar harga, secara khusus menuntut perkara gereja. Memberitakan tentang Kristus sebagai hayat itu tidak terlalu sulit seperti memberitakan tentang gereja, karena gereja adalah perkara yang rahasia. Ya, Kolose 2 ayat 2 ini doa bacakan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami memperoleh segala keyakinan, kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Doa bacakan juga Efesus 3 ayat 3-11. Di sana rahasia Kristus adalah gereja. Manfaatkan hak istimewa kita, saudara-saudari, dalam gereja-gereja lokal. Menuntut kebenaran tentang gereja. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Nah, sekarang saya akan membagikan betapa gereja itu benar-benar adalah suatu yang rahasia. Bahkan bagi Anda dan saya yang sudah ada di gereja-gereja lokal, dalam pemulihan Tuhan, tanpa membayar harga, sulit kita melihat rahasia gereja ini. Bahkan mustahil. Ya. Nah, di pembacaan hari kelima, ya, dikatakan di sana rahasia terakhir adalah rahasia gereja. Rahasia ini ada di alam semesta dan juga ada di Alkitab. Tetapi dalam Alkitab di sini tuh terutama dalam kitab
Wahyu. Oh, saudara-saudari, kitab Wahyu itu hanya terbuka di dalam pemulihan Tuhan. Memang ini subjektif, tetapi saya berani berkata kitab Wahyu itu terbuka hanya di tengah-tengah kita dalam pemulihan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada rahasia yang ultima, saudara-saudari. Ya. Seluruh Alkitab mulai dari Kejadian 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 itu tentang apa? Tentang Allah, tentang langit dan bumi, tentang manusia, tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, sampai di sini kekristenan, orang-orang Kristen pada umumnya sedikit banyak mengenal poin-poin ini. Allah, langit dan bumi, manusia, Yesus Kristus. Tetapi masuk ke poin berikutnya, itu gereja sebagai kaki pelita emas. Itu yang barusan saya sampaikan ada di pembacaan hari kelima, ya. Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Poin pertama itu Allah, poin kedua itu langit dan bumi, poin ketiga manusia, poin keempat itu Yesus Kristus. Sampai di sini orang-orang Kristen mungkin sudah melihat sebagian. Tetapi begitu masuk poin kelima, kaki pelita, gereja sebagai kaki pelita, ada kebutaan yang hebat, ada kegelapan yang hebat, yang tidak bisa melihat bahwa gereja adalah kaki pelita emas. Dan ini diwahyukan di dalam kitab Wahyu. Rahasia ini adalah rahasia alam semesta, tetapi diwahyukan juga dalam kitab Wahyu. Dengan melihat gereja sebagai kaki pelita emas, kita akan melihat juga Yerusalem baru, karena Yerusalem baru terbuat dari emas. Perbesaran dari emas ini. Dan akhirnya kita juga bisa melihat bahwa Yerusalem baru ini bukan kota fisik, tetapi satu mempelai perempuan. Siapa? Gereja. Oh Tuhan Yesus, saya sendiri merenungkan bacaan hari kelima ini, benar-benar takjub dan bersyukur sedikit banyak, walaupun belum seluruhnya, masih harus menggali. Tetapi saya bersyukur ada di dalam pemulihan Tuhan, bisa melihat gereja sebagai kaki pelita emas. Emas ini akan menjadi kota emas. Di dalam Wahyu 21 ayat 9, Wahyu, di dalam kitab Wahyu itu, ya, saya agak lupa ayatnya di mana, pokoknya kota ini kota emas, saudara-saudari. Ya. Dan Wahyu 21 ayat 9 sampai 10 dikatakan kota itu mempelai. Nah, bagaimana agar kita bisa memasuki rahasia gereja ini, saudara-saudari? Ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, ya, dikatakan di sana, Yohanes berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Nah ini di garis besar Romawi 4 poin yang ke-6, roh kita harus kuat, saudara-saudari, untuk mengenal rahasia gereja ini. Rahasia alam semesta, dan juga ada di dalam kitab Wahyu. Dan Yohanes bersaksi bahwa dia ada di dalam roh. Ya, ketika dia ada di dalam roh, barulah dia berkata, dan aku
mendengar. Ya, Wahyu 1 ayat 10. Aku mendengar. Hanya ketika kita di dalam roh, baru kita bisa mendengar. Semakin roh kita dikuatkan, semakin bisa mendengar. Ya. Lalu Yohanes melanjutkan, aku mendengar dari belakangku, katanya. Ya, jadi apa yang Yohanes dengar itu berasal dari belakangnya. Apa maksudnya? Kita biasa selalu melihatnya ke depan, tetapi wahyu itu selalu datangnya dari belakang. Maksudnya itu adalah hal-hal yang diwahyukan dari Tuhan itu tidak umum, tidak seperti yang sehari-hari kita lihat, tidak seperti yang kita lihat dengan mata duniawi kita. Kalau kita kembali ke dalam roh, maka suara yang dari belakang itu yang nggak biasa kita lihat itu akan kita dengar. Kembali, roh kita harus kuat. Ya, kemudian di ayat yang ke-11, suara itu berkata apa? Wahyu 1 ayat 11. Apa yang sedang saya bagikan, saudara-saudari? Saya sedang membagikan tadi gereja sebagai kaki pelita emas. Akhirnya emas ini menjadi kota kudus, kota emas, Yerusalem baru. Itu yang sedang saya bagikan. Dan Yohanes melihat itu. Di ayat yang ke-11, apa yang kau lihat, tuliskanlah dan kirimkanlah kepada 7 gereja ini. Dan ketika Yohanes mendengar suara di belakangnya berkata demikian, segera dia menoleh, ya, untuk melihat. Ya, apa yang dia lihat? Ada 7 kaki pelita. Nah, inilah wahyu tentang gereja di dalam kitab Wahyu. Pasal 1 ayat 10, 11, 12. Ya, jadi Tuhan berkata, apa yang kau lihat, tuliskanlah, kirim kepada 7 gereja. Dan ketika Yohanes berpaling ke belakang, dia melihat ada 7 kaki pelita. Artinya 7 kaki pelita ini adalah gereja. Dan ini adalah perkara yang rahasia. Saya tidak stop sampai di sini. Saya akan terus melihat kaki pelita ini. Dan Anda akan merasakan betapa ajaibnya, misteriusnya gereja. Ya. Mari kita berfokus kepada kaki pelita yang menurut Tuhan Yesus itu adalah 7 gereja. 7 gereja itu adalah 7 kaki pelita. Artinya gereja adalah kaki pelita emas. Nah, saudara kita di dalam catatan kakinya itu menarik satu garis, ya, mulai dari kitab Zakaria pasal 4 ayat 2 dan 10, bahwa kaki pelita itu adalah 7 mata Allah. Artinya apa? Artinya kaki pelita itu adalah Allah. Wah. Untuk mengenal rahasia gereja yang diwahyukan dalam kitab Wahyu ini, saudara-saudari, kita harus membaca catatan kakinya, membongkar ayat-ayat di sana,
Dimulai dari Sakaria pasal 4 ayat 2 dan 10 dikatakan kaki pelita itu adalah Allah. Belum disebut gereja, belum. Ini wahyu awal tentang kaki pelita. Kaki pelita diwahyukan pertama sebagai Allah, mata Allah. Dan terus kaki pelita ini menyusuri seluruh Alkitab. Tetapi saya ringkas aja, saya langsung menuju Wahyu 5 ayat 6. Ya. Sama, di sana dikatakan bahwa kaki pelita itu adalah ketujuh mata Kristus. Maksud saya, ketujuh mata Allah itu adalah 7 mata Kristus. Coba kita ulang. Sakaria 4 ayat 2 dan 10 mengatakan kaki pelita itu 7 mata Allah. Wahyu 5 ayat 6 mengatakan bahwa 7 mata Allah, kata Allahnya diganti dengan mata Kristus. Ini semualah satu garis. Jadi ketujuh kaki pelita itu adalah 7 mata Kristus. Dan di dalam Wahyu 5 ayat ke-6 dikatakan 7 mata Kristus itu adalah 7 roh Allah. Semua wahyu ini berpusat dari 7 pelita, ya, kaki pelita di dalam Sakaria pasal 4. Jadi apa maksud saya? Penekanan saya, lihat, kaki pelita itu adalah Allah Tritunggal. Belum masuk ke dalam gereja ini. Ya. Kaki pelita itu adalah Allah Tritunggal. Pertama-tama dia adalah 7 mata Allah. 7 mata Allah ini adalah 7 mata Kristus. 7 mata Kristus ini adalah 7 roh Allah. Ini adalah Allah Tritunggal. Dan ini penjelasan tentang kaki pelita. Kaki pelita itu adalah Allah Tritunggal. Itulah yang digambarkan dengan emas. Emas itu substansinya, yaitu Allah, sifat Allah adalah emas. Bentuk kaki pelita itu adalah Kristus. Dan cahaya kaki pelita itu adalah roh. Sampai di sini, kalau Anda tidak takjub melihat rahasia gereja, apa yang tadi disampaikan tentang 7 kaki pelita diwahyukan dari ayat yang tadi kita baca. Ya. Wahyu 1, 11 dan 12. Ayo kita baca lagi. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 gereja. Lalu Yohanes berpaling dan Yohanes melihat 7 gereja itu adalah 7 kaki pelita. Dan 7 kaki pelita itu sebetulnya adalah Allah Tritunggal. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya Allah Tritunggal itu terwujud sebagai gereja-gereja. Wow, rahasia ini begitu luar biasa, saudara-saudari. Jangankan orang-orang Kristen di dunia Kristen, saudara-saudari dalam gereja-gereja lokal pun juga. Berapa banyak yang bisa melihat ini, membicarakan ini, mengapresiasi ini. Tuhan Yesus, ya. Nah, kaki pelita itu terbuat dari emas, saudara-saudari. Dan menurut tadi ayatnya tuh di Wahyu 21 ayat 18, ya, kota Yerusalem baru itu juga terbuat dari emas. Kaki pelita itu dari emas. Yerusalem baru itu dari emas. Sebetulnya Yerusalem baru itu perbesaran gereja-gereja. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah wahyu yang terdapat di dalam alam semesta. Rahasia alam semesta. Dan yang juga terdapat di dalam Alkitab. Khususnya kitab Wahyu.
Ya, dimulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dimulai dari Allah, Kristus, manusia, sampai akhirnya menghasilkan kaki pelita emas, gereja. Kaki pelita emas ini menghasilkan kota kudus. Dan akhirnya kota kudus ini adalah kembali kepada gereja, yaitu gereja sebagai mempelai perempuan. Di Wahyu terakhir, roh itu dan mempelai perempuan berbaur. Luar biasa, gereja itu betul-betul wahyu yang ultima, saudara-saudari. Manifestasi yang ultima, gereja adalah Yerusalem baru, mempelai perempuan itu. Masih ada lagi satu poin, saudara-saudari, di dalam hari kelima, bagian yang terakhir dari pembacaan itu. Ya, Allah dikatakan di sana, Allah yang menciptakan segala sesuatu datang ke tengah-tengah manusia melalui inkarnasinya. Dia yang datang ini adalah Yesus Kristus. Dikatakan juga di sana, Yesus Kristus ini perlu diperbesar dan perbesarannya adalah gereja. Ini aspek lain dari rahasia gereja. Ya, rahasia gereja tadi kita sudah lihat sebagai kaki pelita emas. Allah Tritunggal terwujud di dalam gereja. Kalau mendengar Kristus adalah perwujudan Allah, mungkin kita tidak terlalu wow gitu ya. Biasa, Kristus perwujudan Allah. Tetapi bagaimana dengan gereja? Bahkan di catatan kakinya itu bukan gereja disebutnya, tapi gereja-gereja. Artinya mencakup juga gereja-gereja yang banyak, gereja lokal. Ya, yang mengacu kepada para pemenang di dalam gereja-gereja lokal. Di bagan yang kemarin saya sudah sampaikan. Jadi sekali lagi, Kristus adalah perwujudan Allah. Tetapi bagaimana jika Anda mendengar gereja-gereja adalah perwujudan Allah? Bagaimana? Hati Anda melonjak enggak? Gereja-gereja adalah perwujudan Allah. Inilah rahasia gereja, saudara-saudari. Anda harus berdoa, Tuhan tolong aku melihat agar aku bisa mengapresiasi. Tuhan tolong aku melihat rahasia gereja. Tolong aku menuntut kebenaran tentang gereja. Posisiku sudah tepat, kedudukanku sudah tepat, hak istimewa itu sudah aku dapatkan. Aku ada dalam tumpuan yang tepat, dalam penghidupan gereja yang normal. Tolong aku melihat rahasia gereja. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, apa yang saya sampaikan baru sedikit. Kita harus menggali, menikmati kebenaran, menuntut kebenaran. Secara berkelompok, bacalah berita-berita ministry tentang gereja. Mulai dari seri pembinaan dasar. Ada banyak judul-judul tentang gereja. Mulai dari jalan gereja, masuk gereja, tubuh Kristus, kesatuan. Itu judul-judul seri pembinaan dasar tentang gereja. Ini nggak perlu dulu untuk orang-orang di kekristenan. Walaupun seri pembinaan dasar, tetapi judul-judul ini begitu dalam. Sebaiknya ini untuk saudara-saudari yang sudah ada di tengah-tengah gereja lokal. Nikmati ini. Adakan 2-3 orang
Nggak usah harus ikut sidang-sidang menurut jadwal gereja lokal, nggak. Adakan sendiri, ajak, menuntut. Posisi Anda sudah istimewa. Anda berada dalam kedudukan yang istimewa. Anda lebih besar dari Yohanes Pembaptis, nabi terbesar di perjanjian lama itu. Manfaatkan, tuntut tentang gereja. Begitu Anda melihat rahasia gereja, Anda sudah tidak bisa keluar lagi dari pemulihan Tuhan. Anda akan menjadi soko guru gereja, tiang penyangga gereja. Hanya orang-orang yang melihat rahasia gereja yang akan menjadi soko guru. Apapun yang terjadi, badai sebesar apapun, Anda tidak akan keluar lagi dari gereja. Berapa banyak saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan melihat rahasia gereja ini. Oh Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari di seluruh gereja lokal menuntut kebenaran tentang gereja, memiliki kekayaan pengertian tentang gereja. Doa Paulus di dalam Kolose 2 ayat 2. Maka gereja-gereja lokal akan kuat. Akan ada banyak soko guru. Dan saya yakin inilah awal perkembangbiakan gereja. Gereja-gereja lokal membutuhkan Anda, saudara-saudari, untuk menuntut kebenaran tentang rahasia gereja. Oh Tuhan Yesus, semoga ada banyak saudara-saudari mulai berkelompok kecil menuntut kebenaran tentang gereja. Mulai dari seri pembinaan dasar, nanti masuk ke dalam tumpuan keesaan, ya, masuk lagi. Kalau buku penghidupan gereja yang normal itu baca secara pribadi saja, ya. Saya sarankan mulai dari seri pembinaan dasar, lalu baca buku tumpuan keesaan. Itu akan membuat Anda menjadi kuat, saudara-saudari. Hanya orang-orang yang melihat rahasia gereja yang akan menjadi soko guru gereja, tiang penyangga gereja. Semoga Tuhan merahmati kita semua di gereja-gereja lokal. Haleluya. Silahkan berbagi nikmat. Amin. Amin. Terima kasih untuk Saudara Diki. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah memberikan wahyu sehingga rahasia Kristus, rahasia Allah, rahasia gereja boleh kita ketahui. Sekarang saudara-saudari silakan membagi kenikmatan. Oh Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Betapa pagi ini saudara kita itu mengungkapkan wahyu yang begitu dalam tentang gereja. Nah, kita beberapa hari ini kan sudah berbicara bahwa rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus adalah gereja. Nah, tadi awalnya saudara membicarakan bahwa Kristus untuk bisa melihat perkara gereja yang begitu mustika ini, yang utama adalah Kristus harus berhuni di dalam kita, berhuni atau berumah di dalam kita, sehingga berhuni itu pasti Kristus mulai terbentuk di dalam kita. Nah, kalau kita bisa melihat rahasia gereja hari ini, isinya siapa? Pasti manusia-manusia yang adalah pilihan Allah, yang sudah dilahirkan kembali dan terus bertumbuh di dalam hayat, bahkan dia tadi berhuni di dalam Kristus. Itulah isi daripada gereja. Sehingga dari individu yang satu betul-betul memahami gereja, terbuka wahyu ini, akan menjadi satu kelompok, yaitu tubuh yang secara korporat itu menjadi isi gereja. Sangat luar biasa. Lalu kemudian kita tidak hanya tinggal di situ. Saya melihat bahwa setelah kita bisa terbuka wahyu tentang Kristus dan gereja, ternyata kita memiliki hak istimewa. Kita ada di dalam tumpuan yang tepat. Nah, tumpuan yang tepat inilah
adalah gereja. Karena dibilang tadi Kristus, gereja adalah perwujudan Allah sendiri. Nah, dibilang di situ. Jadi hak istrinya yang kita lihat tadi di Yohanes, nabi yang paling besar dari Perjanjian Baru adalah Yohanes. Dan dia melihat Kristus, dia menunjukkan bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Dia tunjukkan langsung. Jadi berarti dia bisa melihat wahyu ini waktu zaman Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini di dalam hak istimewa ini sudah ada di dalam kita hari ini. Nah, itu untuk bisa melihat kekayaan gereja yang lebih luas, kita di bulan tadi harus membayar harga, harus terus-menerus persembahkan diri. Oh Tuhan, saya bisa terbuka dengan gereja, karena gereja itu adalah mustika di alam semesta ini. Lalu saya lihat tadi bahwa waktu kita dibilang tadi gereja adalah kaki dian emas. Nah, gereja 2 kaki dian emas, 7 kaki dian emas itu juga adalah melambangkan Allah Tritunggal yang terekspresi di dalam gereja-gereja. Juga gereja adalah mempelai perempuan. Gereja adalah kota kudus Yerusalem baru yang terbuat dari emas. Jadi adalah Allah sendiri. Nah, dan gereja adalah pengantin perempuan. Jadi dari tadi kita bisa melihat mustika gereja, kita akan terus berkembang, terwahyu perkara ini. Ternyata gereja adalah Allah Tritunggal yang digelambangkan dengan kaki pelita emas tadi. Dia juga adalah pengantin perempuan. Jadi kita dipersiapkan menjadi pengantin perempuan yang terus endingnya kita bisa berada di dalam Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah kota emas, yaitu Allah sendiri di dalamnya. Kemudian gereja-gereja itu juga akan terekspresi di alam semesta ini karena isinya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuntut Tuhan, orang-orang yang mau membayar harga, sehingga wahyu tentang gereja itu makin hari makin terungkap. Oh, sungguh luar biasa hari ini. Kita tahu banyak orang tidak mengerti hari ini, belum terbuka rahasia ini, tapi di dalam kita yang sudah terbuka, mari kita menuntut. Kita dikatakan tadi, sekalipun ada persoalan badai besar, kalau kita bisa melihat visi yang begitu jelas ini, kita tidak akan keluar dari gereja, karena gereja adalah Kristus sendiri, gereja adalah Allah Tritunggal yang terwujud di alam semesta, dan kita ada di sana sebagai bagian gereja. Puji Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudari Marta. Saudara-saudari lain boleh melanjutkan. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga menikmati apa yang telah disampaikan tadi oleh Saudara Diki, bahwa ternyata gereja itu adalah Kristus yang berhuni. Karena ternyata Kristus yang berhuni inilah yang menjadikan gereja, yang menghasilkan gereja melalui roh perbaharuan yang dibaurkan ke dalam kita. Karena Roh Kudus yang sejati adalah Roh Kristus, roh yang berhuni, yang adalah faktor yang menghasilkan tubuh Kristus, tubuh yang mistikal. Dan tubuh ini dihasilkan dari Kristus yang berhuni, yang menjadi kenikmatan kita. Bahkan saudara tadi juga mendorong bahwa kita perlu banyak membayar harga, berjerih lelah, menuntut kebenaran mengenai rahasia gereja. Hingga kita tidak dipalingkan dari pengajaran-pengajaran yang ada di dalam dunia hari-hari ini. Tapi puji Tuhan di dalam dunia kekristenan. Tapi puji Tuhan kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Semuanya jelas. Bahkan dikatakan kita ada dalam posisi yang istimewa. Kita ada di dalam kedudukan yang tepat. Bahkan kita melebihi dari Yohanes Pembaptis. Karena Kristus ada di dalam kita. Bahkan dikatakan tadi bahwa kita perlu melihat bahwa gereja itu adalah kaki pelita, adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Bahkan gereja itu juga yang telah dilihat oleh Yohanes, yaitu 7 gereja adalah pelita dari kaki pelita itu sendiri. Bahkan 7 pelita adalah diri Allah Tritunggal.
dan gereja adalah hasil dari Allah Tritunggal. Hingga kita juga boleh melihat aspek dari gereja ya adalah rahasia Allah, yaitu Kristus, dan rahasia Kristus adalah gereja. Ini suatu mustika bagi saya, bahkan ini suatu istimewa bagi saya, hingga saya boleh nampak rahasia yang sebesar ini. Semoga juga Tuhan merahmati saya hingga saya tetap miskin dalam roh, hingga mau terus menuntut kebenaran mengenai perkara-perkara gereja, bahkan damba membaca ministry-ministry yang ada di dalam pemulihan Tuhan, baik jalan gereja, masuk gereja, pemenang gereja, bahkan kesatuan, bahkan tadi dihimbau juga untuk ada kelompok kecil untuk bisa membaca buku-buku ministry ini sampai tumpuan keesaan. Oh puji Tuhan, tempat ini mendorong saya lagi untuk terus ada dalam kehidupan gereja, karena kita telah ada dalam posisi yang tepat, kita telah ada dalam posisi yang istimewa, bahkan kita telah ada dalam kedudukan yang benar. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan lagi saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan tadi sangat jelas ya menerangkan kepada kita bahwa Kristus yang berhuni dalam batin kaum beriman adalah faktor yang menghasilkan tubuh Kristus yang rahasia. Ya, Efesus 3 ayat 4 ya, rahasia Kristus adalah perbauran dua benda ya, keinsanian dan keilahian di dalam roh. Oh Tuhan, kita mengetahui di dalam pemulihan Tuhan ini bahwa tubuh Kristus itu bukan ilustrasi ya, bukan hal yang tidak nyata. Amin. Namun hari ini kita bisa menikmati realitas dari tubuh itu ya. Tubuh itu yaitu dihasilkan melalui kenikmatan kaum beriman ya. Kita semuanya akan Kristus yang adalah perwujudan Allah yang sudah rampung melalui proses di dalam kita yang menjadi anugerah kita hari demi hari yang bisa kita nikmati. Oh, dalam pemulihan Tuhan ya saudara ya, kita sangat jelas perkara melatih roh, berpaling ke dalam roh, dan menikmati Kristus yang berhuni. Ini sebenarnya adalah kehidupan normal dari kaum beriman. Kaum beriman, kaum yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini menerima Kristus ya sebagai roh di dalam kita untuk dinikmati. Oh Tuhan Yesus ya, Kristus yang berhuni itu sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang mencakup Bapa, Putra, dan Roh yang berhuni, dan Bapa, Putra, dan Roh yang berhuni ini tidak terpisahkan. Bukannya ketika kita menikmati penyertaan Roh, Bapa tidak tinggal di dalam kita, Kristus tidak tinggal di dalam kita. Ketika kita menikmati Roh itu, saudara, ada sukacita dan sejahtera, ya segala kekayaan Tuhan ya. Sebenarnya kita menikmati Bapa, Putra, dan Roh itu yang tidak terpisahkan di dalam kita. Oh, tapi ini tanpa membayar harga, mustahil ya, saudara, kita bisa mengalami Allah Tritunggal, bahkan bisa memahami rahasia gereja. Oh Tuhan Yesus ya, kita memiliki roh di dalam kita, juga kita memiliki Alkitab ya, di mana melalui roh dan Alkitab ini saudara ya, kita akan dibukakan mengenai rahasia gereja, terutama di dalam kitab Wahyu. Kita melihat bahwa mempelai perempuan Kristus dalam kitab Wahyu itu adalah hasil dari perbauran ilahi dan insani di dalam roh kita sebagai perampungan ultima dari rahasia gereja itu sendiri. Oh, ini adalah ekonomi Allah ya. Sasaran ekonomi Allah adalah menghasilkan mempelai perempuan sebagai pasangan universal bagi Allah itu sendiri. Oh, ini sebuah rahasia yang hari ini disingkapkan kepada kita melalui kita membayar harga, berjerih lelah di dalam roh kita menikmati Tuhan, juga memiliki penghidupan tubuh yang normal. Oh Tuhan Yesus ya, dijelaskan juga di dalam Wahyu 1 ayat 10 tadi ya, ketika kita berpaling ke dalam roh, kita akan mendengarkan perkataan roh. Ketika roh itu berkata-kata di dalam batin kita, roh kita akan dikuatkan, manusia batinnya kita akan dikuatkan, sehingga terangnya wahyu akan semakin jelas kita dapatkan, dan kita mendapatkan pimpinan dari apa yang kita nampak ya melalui wahyu itu di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Amin. Karena waktu, saudara-saudari, kita akan tutup dengan doa. Bolehkah Saudara Agus Basuki berdoa buat penutup?
Mari kita tutup. Amin. Bapa, ini hadiratmu dengan rasa syukur, rahasia Engkau nyatakan Kristus yang berbunyi di dalam hati kami. Kami agar kami masih menikmati dalam hidup kami. Cuma kami memahami kebenaran-Mu. Amen. Menjadi bagian dari pengalaman kami sehari. Amin. Berikan kepada kami ya Tuhan pengertian dan keyakinan sebagai anggota gereja yang berkenan, sehingga kami jadi sokong dan penyangga bagi tubuh Kristus. Berharap Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat terus menggali dan terus mengenal lebih jauh tentang rahasia kerajaan-Mu dan menjadi saksi yang hidup bagi Injil. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih saudara Diki. Makasih saudara-saudari. Makasih saudara-saudari semua. Amin. Bagi saudara-saudari semua. Terima kasih saudara Diki. Jadilah menjadi berkat bagi gereja. Amin.